Anda senang nggak dengan kehamilan? Oh, saya senang karena saya akan memproduksi bonus demografi itu. Tapi coba tanya pada si bayi dalam kandungan. Hai bayi, janin, mau nggak kamu lahir? Mau, terus senang. Terus surveinya bilang begini, kalau kamu lahir, kamu potensi kekurangan gizi melalui stunting. Bayi mulai ragu untuk lahir. Tapi dia bilang, karena dia ada makan siang gratis. Tapi makan siang gratis itu buat anak SD. Buat bayi yang stunting, gizi ibunya yang harus dipenuhi. Tanya lagi pada si bayi. Oke, kamu mau lahir dengan potensi stunting. Oke, tapi kamu anggap ada makan siang gratis. Tapi masih ada satu hal bayi. Kalau kamu lahir, begitu kamu keluar dari rahim ibumu, kamu sudah dibebani utang sebanyak 50 juta rupiah per bayi. Supaya lanjut. Utang itu dibuat dulu apa? Untuk membayar biaya kereta api cepat. Untuk membayar biaya IKN. Baik itu boleh bertanya, siapa yang bikin otak itu? Ya, bukan sebetulnya marinya manggut-manggut. Bayinya pura-pura paham. Tapi karena dia belum bisa sebut dengan kalimat yang baik, dia bilang pura-pura paham alias pura paham. Jadi Anda bayangkan, bayinya nggak mau lahir karena dia tahu beban hidupnya. Lain kalau bayi itu ditanya, oke, saya mau lahir di 2029, berarti dia minta dirawat di rahim ibunya selama 5 tahun. Kenapa? Karena menunggu 2009 pemimpinnya dari PDIP. Kita ada dalam suasana ini. Pancasila bukan sekedar sudut pandang ideologi, tapi sudut pandang ilmu pengetahuan. Kompilasi dari 5 sila itu menentukan arah baru negeri ini, juga arah baru peradaban. Semua hal yang pernah dibayangkan oleh Bung Karno, kita bisa pulang. Tentang ide perdamaian dunia yang pernah didalilkan oleh Immanuel Kant tahun 1700 sekian, diulangi oleh Karno banyak pidato dia. Ide tentang kemanusiaan yang beradab sekarang makin penting karena kita melihat bahwa ada disasosiasi antara ide keadilan sosial dan akumulasi kapital. Dan soal-soal ini membutuhkan studi intelektual, studi konseptual. Nah, kepentingan kita dengan partai ini, atau kepentingan saya dengan partai ini adalah memastikan bahwa percakapan-percakapan di luar yang membisikkan negeri ini, anggap saja sebagai arah yang sedang diluruskan oleh sejarah. Diperlukan kekacauan supaya kita tiba pada order. Diperlukan badai supaya kita tahu bahwa kapal ini diuji dalam berbagai macam metode badai. Yang kita tahu adalah ada seseorang yang selama 10 tahun tidak tahu bahwa semua orang tahu dia tidak tahu. Kayak itu soalnya tuh. Jadi betul-betul kayak kalau peta buta itu masih bisa kita bikin peta digitalnya atau peta imajinatifnya, kita nggak ngerti maunya apa. Tadi saya baca berita ribut di Twitter itu, sosial media. Presiden Jokowi, masih disebut presiden, akan ada
acara touring minggu depan, muter Jawa Barat pakai motor. Ramai tadi di media massa. Dan di situ ditulis di dalam spanduk yang silakan berkumpul di kediaman Presiden Solo, bukan di Hambalang. Jadi terlihat bahwa ada tim yang masih ingin supaya orang yang tidak tahu bahwa semua orang tahu bahwa dia tidak tahu, terus menerus ingin diketahui. Padahal memang nggak perlu kita ketahui apa yang dia mau lakukan. Jadi bayangkan kontrasnya. Jokowi akan tur dan semua orang diminta untuk ikut. Kemarin seorang perempuan, ketua Komisi 4 DPR, ada di atas mobil amfibi Angkatan Laut memantau pembongkaran pagar laut. Namanya Titik Soeharto. Coba kita baca sinyalnya apa itu. Kan tidak perlu Pak Presiden turun di situ. Tetapi kehadiran Ibu Titik Soeharto yang care dengan keadaan, walaupun dia tanpa skincare datang ke situ, karena pasti nggak perlu skincare, karena akan kepanasan. Satu sinyal bahwa ada jarak yang dibuat, yang sedang terjadi antara presiden yang akan naik motor gede itu dan presiden yang memerintahkan pagar laut itu dibongkar. Pada akhirnya kita mesti membaca sinyal-sinyal itu. Oh, ada sinyal Pak Jokowi datang ke Pak Sultan. Jadi kita dari satu sinyal ke sinyal yang lain. Karena kita tidak bisa fokus terhadap problem dasarnya apa. Lain dengan Presiden Donald Trump, begitu inaugurasi dia sebutin aja sekian yang gue melakukan. Silahkan dunia menilai. Ada determinasi itu. Presiden Prabowo belum memperlihatkan determinasi. Jadi kita tunggu determinasinya apa itu? Ya bongkar pagar itu. Pagar bambu lah ya. Ya pagar bambu. Padahal ada pagar modal di belakang pagar bambu itu tuh. Jadi sekali lagi kita coba perlahan-lahan memahami. Kalau kita gambarkan secara gampang dalam 100 hari ini, sinyal dari Presiden Prabowo adalah dia mau jadi seorang populis atau bahkan seorang yang sosialistis. Dia ingin ambil risiko dengan masuk ke BRICS supaya elemen ideologinya terbaca bahwa dia tidak mau diperintah oleh kapital Amerika maupun kapital PIK. Sama dalilnya. Dia menginginkan ada kooperasi diupayakan untuk membackup ekonomi Indonesia. Ide-ide itu ada di dalam kepala Pak Presiden. Kita baca itu. Tapi orang mulai menganggap bahwa oke, kalau konsistensi itu dipakai, risikonya atau konsekuensinya mau diambil enggak? Kalau cara berpikir semacam itu, kalau paradigma itu diperlihatkan oleh Pak Prabowo, mondar-mandir ke luar negeri, hanya untuk mengatakan bahwa Indonesia bisa diucapkan ulang sebagai global player. Asia Afrika harus jadi jembatan ideologi baru tuh. Dan kelihatannya Pak Prabowo ingin ambil isu itu tuh. Tapi di sini kita mulai lihat bahwa seandainya secara ideologis Indonesia masuk ke BRICS, ya ada konsekuensi bahwa kita akan dihukum oleh negara-negara barat. Konsekuensi begitu. Tetapi kalau itu pilihan ideologis oke. Tapi jangan-jangan ini pilihan pragmatis. Itu yang lagi kita khawatirkan. Ya kita perlu dolar, tapi kita pergi ke BRICS yang duitnya kumal semua. Tetapi kalau prinsipnya yang dipakai, bahwa oke, Indonesia ingin kembali menjadi pemimpin, minimal pemimpin ASEAN seperti zaman Pak Harto. Sekarang di ASEAN pun kita nggak punya.